28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" Tidak satu pun. "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan." Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?"
sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah di rumah roti. Karena itu kakak tema membawa kita terlebih dulu untuk memulai ibadah ini dengan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan, perlindungan, kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau beribadah melalui video streaming di rumah roti, dan kami berdoa Engkau Allah memberkati ibadah kami dari awal dengan pada akhirnya. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah melalui video streaming di YouTube, sehingga kami boleh diberkati bersama-sama dan Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan terlebih dulu. Hai teman-teman rumah roti, apa kabar? Kali ini kita akan memuji Tuhan. Lagu apa ya Clara? Lagu pertama, Bapak Abraham. Yuk kita memuji Tuhan. Ya semangat ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus
Ayat firman Tuhan kali ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-29b. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini mari kita baca juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan kali ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Allah sebagai perenungan bagi kita pada pagi hari ini adalah percaya walaupun kita tidak bisa melihat. Percaya walau tidak melihat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah firman Tuhan tadi yang kita baca menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia hidup. Ia tidak mati dan binasa. Walaupun dia telah dikubur, tetapi Alkitab menceritakan setelah 3 hari maka Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pada waktu itu pagi-pagi minggu itu, Maria Magdalena dan teman-temannya datang ke kubur Yesus. Tetapi Alkitab menceritakan kubur itu kosong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus bangkit untuk mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan Dia hidup, Dia berkuasa. Sehingga adik-adik pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena melalui malaikat. Dan pada waktu itu Maria memberitahu kepada Petrus, sehingga Petrus pun datang ke kubur. Dan betul adik-adik yang dikasihi Tuhan, kubur itu kosong.
Dan setelah itu Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup, Dia peduli dengan murid-muridnya. Akhirnya di suatu tempat murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berada di rumah dan pintu jendela dalam keadaan terkunci. Tetapi tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka berkata, "Salam, damai sejahtera bagi kamu." Waduh, murid-murid ini kaget aja. Karena Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba, padahal dinding, pintu, jendela dalam keadaan terkunci. Itu membuktikan adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Karena murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut sekali. Tetapi dengan hadirnya Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Salam, damai sejahtera bagimu." Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya tidak takut, tetapi mereka diajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Dan dalam kisah firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan karena Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada waktu itu Thomas belum ada di situ, ada yang lain. Sehingga teman-teman Thomas ini atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan Yesus. Dia sudah datang di tempat ini." Namun adik-adik, Thomas tidak percaya. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat Dia, sebelum aku mencucukkan tanganku pada lambungnya, sebelum aku melihat tanda paku di tangannya, aku tidak percaya." Sehingga pada hari yang ke-8 kembali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus hadir di situ dan Thomas juga ada di situ. Dan Tuhan Yesus berkata, "Thomas, lihatlah tanganku. Cucukkanlah tanganmu di sini. Cucukkanlah tanganmu di lambungku. Supaya engkau percaya." Apa yang terjadi adik-adik? Barulah Thomas percaya. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah yang percaya walaupun ia tidak melihat." Jangan engkau tidak percaya lagi. Akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan, barulah Thomas ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah hidup. Tuhan Yesus itu adalah berkuasa. Tuhan Yesus itu peduli kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengasihi, kata tema, mengasihi kita, mengasihi semua orang. Ia rela mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, setelah ia dikuburkan bangkit dari kematian, dan setelah itu Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain.
Dia menampakkan diri kepada Petrus, kepada Thomas, kepada Maria, dan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Supaya mereka percaya, supaya mereka tidak takut lagi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa ada satu kisah yang benar-benar terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup sehingga Thomas percaya kepadanya. Jadi saat ini walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia hidup, Dia memiliki kuasa yang hebat, dan kita bersyukur melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Ia mengasihi saya, mengasihi setiap kita, menebus kita, dan memberikan jaminan keselamatan, anugerah keselamatan bagi kakak tema, bagi setiap kita. Karena itu kakak mengajar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tetap percaya seperti firman Tuhan ini kepadanya. Saat kita percaya, maka oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kuasanya, maka Tuhan Yesus akan memberkati kakak tema, memberkati setiap kita. Karena itu, seperti ayat hafalan tadi berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun tetap percaya. Mari kita percaya firman Tuhan dan kita terus memuji, menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu mari kita lihat video berikut ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Tuhan, kita sudah melihat visualisasi video mengajarkan kakak tema setiap kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, mari tetap percaya kepadanya, karena orang yang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena itu sebelum kita akhiri ibadah kita, kembali saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah bangkit dari kematian, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Terlebih juga Engkau menampakkan diri kepada Thomas yang awalnya dia tidak percaya, tetapi Engkau membuktikan Engkau hidup, Engkau berkuasa. Saat ini juga ajar kami untuk percaya firman-Mu. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan secara fisik saat ini, tapi kami percaya beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus telah hadir di dunia ini dan mati di atas kayu salib dan dikuburkan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan naik ke surga. Karena itu Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, berikan kami hati yang percaya, hati yang baik, hati yang taat dan semakin mengasihi Tuhan. Berkati ibadah di Rumah Roti melalui YouTube via online. Berkati juga teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing saat ini. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Saat mereka lemah, saat mereka berdoa, ajar mereka untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mari Tuhan berkati teman-teman kami yang ada di rumah saat ini, berkati pergumulan mereka, berkati papa mama kami, berkati juga negara kami Indonesia, sehingga di bulan-bulan mendatang kami nanti juga dalam sekolah kami boleh mulai kembali, dan Tuhan Yesus Engkau akan menyelesaikan masalah corona ini. Engkau jaga kami, Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai, dan sampai ketemu di ibadah selanjutnya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.